Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1661 menuju ke Lingnan. Tubuh raksasa Lin Bai dengan cepat menyusut dan kembali ke tampilan aslinya, dia mengeluarkan jubah putih dari tas penyimpanannya dan memakainya, menatap Lingnan dengan ekspresi serius. Xiao Xiao, aku akan ke Lingnan. Lin Bai menatap Bai Xiao Xiao dengan tegas setelah berpikir lama dan berkata. Bai Xiao Xiao tercengang, bolehkah saya pergi? Lin Bai mengangguk dengan sungguh-sungguh, klon tersebut telah meminjam kekuatan raksasa dari saya beberapa kali hanya dalam waktu setengah bulan. Saya khawatir situasi di Lingnan tidak optimis. Adapun perasaannya, saya merasa klon tersebut telah kehilangan kontak dengan saya, tetapi hubungan ini masih ada. Bahkan jika klon tersebut belum mati saat ini, dia seharusnya tidak jauh dari kematian. Saya sudah mati. Untuk pergi. Lingnan. Lin Bai berkata dengan tegas. Wajah Bai Xiao Xiao menjadi dingin, dan dia melangkah maju dan berkata, saya tidak bermaksud menghentikan Anda pergi ke Lingnan, tapi yang ingin saya katakan adalah, jika Anda pergi ke Lingnan, ingatlah untuk tidak bertindak sembrono seperti klonnya. Jika kamu tidak bisa menghadapinya. 6 monster Lingnan, tunggu aku. Punggung Bukit Senji dan Tanah Lingdong sekarang menjadi milik Kerajaan Shenwu, dan sekarang aku sudah mulai ditugaskan ke Lingnan. Dikurang dari setahun, Kerajaan Shenwu akan dapat memasuki Lingnan. Ketika saya sampai di Lingnan, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Bai Xiao Xiao memandang Lin Bai dengan cemas dan berkata dengan tenang. Lin Bai terkekeh dan berkata, saya tahu Anda melakukannya demi kebaikan saya sendiri, tetapi Kerajaan Shenwu tidak boleh bertindak terlalu terburu-buru. Tanah Lingnan jauh lebih berbahaya daripada Lingdong. Bagaimana pengaturan Anda di Lingnan? Bai Xiao Xiao berkata, jangan khawatir, saya mengirim orang ke dinasti Feiyun setahun yang lalu. Dan setelah tahun ini, saya hampir memahami kekuatan nasional dinasti Feiyun. Saya bahkan yakin bahwa dalam waktu setengah tahun, tangkap sepenuhnya dinasti Feiyun. Bai Xiao Xiao berkata dengan mata tegas. Lin Bai tersenyum sedikit, kalau begitu ikuti saja rencanamu. Aku akan pergi menemui Su Xin dan kemudian langsung meninggalkan Miracle Ridge. Bai Xiao Xiao mengangguk sedikit. Segera, Lin Bai mengambil langkah maju, meninggalkan Istana Penciptaan, dan terbang ke Lingdong. Ratusan ribu gunung, makam Lin Bai. Ada banyak prajurit Lingdong di sekitar makam Lin Bai sepanjang tahun, yang secara sukarela menjaga makam Lin Bai di sini. Setelah makam Lin Bai diserang oleh prajurit Lingnan beberapa tahun yang lalu, lebih banyak prajurit datang ke sini untuk menjaga makam tersebut. Tidak diragukan lagi, Lin Bai menggunakan kekuatan satu orang untuk menghancurkan konspirasi 5 sekte racun dan menyelamatkan banyak makhluk hidup di Lingdong. Dengan tingkat kultivasi Lin Bai saat ini, akan mudah untuk menghindari para prajurit penjaga makam ini. Lin Bai berjalan ke dalam makam dan mencapai bagian terdalam dari makam tersebut. Tuan Pedang. Dalam kegelapan, ratusan prajurit Yin Sein Zokchen segera keluar dari kegelapan, berlutut di depan Lin Bai, dan berteriak dengan hormat. Sejak Lin Bai menyerahkan Istana Penciptaan Ilahi kepada Bai Xiao Xiao menggunakan Istana Penciptaan Ilahi untuk meningkatkan kekuatan orang kepercayaannya dalam jumlah besar. Dalam 3 atau 4 tahun terakhir, banyak orang kepercayaan Bai Xiao Xiao di Shenwu telah menerobos ke alam Yin Sein, dan bahkan dia juga menerobos ke Yangshan. Mundur. Lin Bai berjalan mendekat dan berkata dengan tenang. Ya, bayangan hitam ini pergi dari sini dengan hormat. Lin Bai berjalan mendekat dan membuka pintu batu. Di dalam gerbang batu terdapat sebuah ruangan batu sederhana yang di atasnya terdapat keindahan tak bernyawa. Meski tak bernafas, penampilan dan kulitnya sama sekali tidak terkikis oleh waktu. Su Xin. Lin Bai datang ke tepi platform batu giok dan berteriak dengan rasa bersalah, Su Xin, aku akan ke Lingnan. Klon itu menghadapi bahaya di Lingnan. Aku khawatir aku akan segera mati. Aku awalnya ingin aku akan tinggal bersamamu, tapi sekarang sepertinya aku harus pergi ke Lingnan. Aku tidak bisa membiarkan orang yang membunuhmu, orang yang membunuh anak-anak kita, tidak dihukum. Lagi pula, aku telah mempelajari pembalikan formasi Yin dan Yang lagi. Dalam 3 tahun, saya bahkan membaca buku tentang lingkaran sihir di Istana Penciptaan beberapa kali, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Aku harus pergi ke keluarga Dewa Racun. Untuk menemukan versi lengkap dari pembalikan formasi Yin dan Yang. Aku akan menyelamatkanmu. Kamu tidak dalam bahaya di sini. Lin Bai duduk di atas batu giok platform naik dan katakan pada dirimu sendiri. Setengah hari kemudian, Lin Bai keluar dari kamar batu, matanya menjadi lebih tegas dan kejam. Dia meninggalkan Gunung Siwanda, membubung ke langit, langsung menuju Miracle Ridge, melintasi dunia prasejarah, dan menuju ke Lingnan. Di Miracle Ridge, karena pengambil alihan Bai Xiao Xiao, tempat ini menjadi istana kerajaan Shenwu. Di aula utama istana Shenwu, Bai Xiao Xiao mengenakan jubah naga dan duduk tinggi di kursi naga.
Sosok hitam di bawah berkata dengan hormat, Yang Mulia, Tuan Pedang meninggalkan Gunung Siwanda kemarin malam. Bai Xiao Xiao tampak serius dan berkata, saya mengerti, silakan mundur. Ya, sosok hitam itu menjawab, dan meninggalkan Aula Shenwu dalam bentuk halus. Kemarilah, suruh Pangeran Chu dan Sang Lang untuk datang. Teriak Bai Xiao Xiao setelah menunggu bayangan hitam itu pergi. Tidak lama kemudian, Pangeran Chu, Chu Jiangliu, dan penguasa nasional Sang Lang masuk ke Aula Shenwu. Yang Mulia, Chu Jiangliu, memberi penghormatan kepada Yang Mulia. Tuanku, Sang Lang, memberi penghormatan kepada Tuanku, Shenwu Xiaodi yang perkasa dan berbudi luhur. Sang Lang dan Chu Jiangliu mengucapkan selamat tinggal keduanya. Keluarga Chu dari kerajaan Shenwu telah menjadi menteri setia dan jenderal yang baik di kerajaan Shenwu sejak zaman kuno. Beberapa generasi nenek moyang Chu Jiangliu telah mengabdikan hidup mereka untuk kerajaan Shenwu, dan jika menyangkut generasi Chu Jiangliu telah membuat kontribusi yang lebih signifikan bagi kerajaan Shenwu. Kontribusi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa, selain Raja Pedang Berdarah Besi Lin Bai, Chu Jiangliu adalah pangeran pertama kerajaan Shenwu, dan Bai Xiao Xiao sangat percaya padanya. Tentu saja, alasan mengapa Bai Xiao Xiao sangat mempercayai Chu Jiangliu bukan hanya karena kesetiaan keluarga Chu dari generasi ke generasi, tetapi juga karena hubungan dekat antara Lin Bai dan Chu Jiangliu. Lin Bai pernah berkata, Chu Jiangliu layak dipercaya dan layak mempercayakan tugas-tugas penting. Dalam beberapa tahun terakhir sejak bangkitnya kerajaan Shenwu di Lingdong, Chu Jiangliu memang telah menunjukkan bakat kepemimpinan yang luar biasa. Chu Jiangliu yang dipimpinnya nyaris tak terkalahkan. Adapun Sang Lang, orang ini pandai memainkan trik kotor, dia bijaksana dan luar biasa, dan dia telah lama melayani Bai Xiao Xiao. Sungai Chu mengalir, teriak Bai Xiao Xiao ringan. Chu Jiangliu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat, saya di sini. Bai Xiao Xiao berkata, Anda segera mengirim tentara kedua Chu Jiangliu ke Gunung Siwanda, dan memerintahkan tentara kedua Chu Jiangliu untuk menjaga makam Pangeran Pedang di Gunung Siwanda semuanya. Sepanjang tahun, tanpa perintah saya, setiap pelanggar akan segera dibunuh. Chu Jiangliu menjawab, ya. Bai Xiao Xiao kemudian berkata, selain itu, Chu Jiangliu, dapatkah dinasti Feiyun membuat pengaturan? Kata Chu Jiangliu berkata, sekarang persiapan di pihak keluarga kerajaan dinasti Feiyun hampir selesai, dan selanjutnya saya akan mempersiapkannya. Bai Xiao Xiao mengangkat tangannya dan menyela, saya tidak ingin mengetahui hal-hal ini, saya hanya ingin bertanya padamu, jika Anda mengumpulkan pasukan dan memasuki Lingnan, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menjatuhkan dinasti Feiyun? Mendengar kata-kata Bai Xiao Xiao, mata Chu Jiangliu dan Sang Lang bergetar. Wajah Sang Lang mengeras dan matanya sedikit menyipit. Chu Jiangliu merenung sejenak dan berkata, beri aku setengah tahun, dinasti Feiyun pasti akan menjadi milik kerajaan Shenwu kita. Setengah tahun, terlalu lama. Bai Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan menyerahkan penjaga ilahi. Ini dia, dalam waktu 3 bulan, saya akan mengambil alih dinasti Feiyun, dan kemudian segera memindahkan ibu kota kerajaan Shenwu ke selatan, dan saya akan campur tangan di tanah Lingnan. Menteri saya mematuhi perintah. Kata Chu Jiangliu sambil memerintahkan. Pengawal ilahi adalah pasukan tentara mati yang diciptakan oleh Bai Xiao Xiao setelah mengambil alih Istana Keberuntungan. Tetapi jumlah penjaga dewa sangat kecil, sekarang hanya ada lebih dari 20 orang, tetapi setiap orang di penjaga dewa memiliki tingkat budidaya alam yang shen. Ketika Lin Bai bertarung demi Istana Keberuntungan, dia tahu bahwa sumber daya budidaya di Istana Keberuntungan mampu membuat orang yang lemah menjadi penguasa Lingnan dalam waktu 10 tahun. Dan sekarang, hanya 1/10 sumber daya di Istana Keberuntungan yang dikembangkan oleh Bai Xiao Xiao. Bab 1662, Pil Pemanjang Hidup di bulan Maret. Dinasti Chu Selatan, di suatu tempat di Gunung Tandus. Lin Bai jatuh ke tanah berlumuran darah, semua meridian dan tulang di tubuhnya hancur, dia tampak tertekan dan pucat, dan matanya tertuju pada 5 sosok hitam yang berjalan di depannya. Kelima orang ini adalah Dong Qian, pelindung tertinggi dari Sekte Segel Suci, dan Ye Jianjun, master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian. 3 lainnya masing-masing adalah pembangkit tenaga listrik puncak dari Sekte Hati Terbakar, monster tua tak tertandingi dari Sekte Luotian, dan pembudidaya pedang acuh tak acuh dari Sekte Tiandao. Dong Fang Bai, kamu sangat berbakat dan memiliki ilmu pedang yang tak tertandingi, tetapi auramu terlalu kuat dan kamu tidak tahu cara menahan ketajamanmu. Ini semua salahmu sendiri sehingga kamu berakhir seperti ini. Sekte Hati Terbakar berkata dengan dingin. Ahem. Lin Bai terbatuk keras 2 kali, memandang kelima orang di depannya dan berkata, hatiku hancur sekarang, dan aku akan mati dalam waktu kurang dari 3 jam. Sekarang, kamu boleh memberitahuku, siapa yang kamu? Apakah kamu di sana? Meskipun Lin Bai mengenali Ye Jianjun dan Dong Qian, dia tidak mengenali satu pun dari 3 lainnya.
Sebelum dia meninggal, Lin Bai bertanya dengan dingin. Setelah kamu pergi ke neraka, kamu punya waktu untuk bertanya kepada Raja Neraka. Pria berjubah hitam suram dari Luo Tianzong berkata dengan dingin, dan segera, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Lin Bai dengan telapak tangan. Dan kekuatan telapak tangan tidak terbatas, jika dilakukan, kepala Lin Bai akan hancur berkeping-keping seketika. Lin Bai menghela nafas pelan dan jatuh ke tanah tanpa melawan. Sekarang tulang dan meridian di tubuhnya hancur, dan bahkan kekuatan spiritualnya habis, Lin Bai tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi pada saat ini, cahaya pedang terang datang langsung dari kejauhan. Desir, desir, desir. Di atas awan di langit, puluhan sosok bergegas ke arahnya dengan marah. Siapa yang berani membunuhku, Tuan Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian? Pemimpinnya, seorang lelaki tua, meraung dengan dingin, dan suaranya bergema seperti guntur di dunia, dan seorang pendekar pedang tiba-tiba jatuh bersama suara itu. Ekspresi Ye Jianjun memadat dan dia dengan cepat mundur. Dan Dong Qian dan beberapa pria berbaju hitam juga segera pergi. Itu adalah master puncak dari puncak pertama Sekte Pedang Tongtian, Su Yian. Bukan hanya dia, semua master puncak dari 20 puncak Sekte Pedang Tongtian ada di sini. Sialan, lupakan saja. Bagaimanapun, Dongfang sekarang pembuluh darah jantung Bai telah terputus, dan dia pasti akan mati dalam waktu 3 jam. Dalam hal ini, biarkan Sekte Pedang Tongtian menangani tubuhnya. Ayo, pergi. Kelima orang itu merenung sejenak dengan cara yang berbeda. Pikirannya, dan dengan suara bulat setuju. Dia menggunakan keterampilan tubuhnya untuk meninggalkan tempat ini. Ye Jianjun juga pergi. Dia tidak ingin Sekte Pedang Tongtian mengetahui keberadaannya. Terlebih lagi, jika dia diketahui membunuh Dongfang Bai di sini, diperkirakan Master Pedang tidak akan dengan mudah melewatinya. Suyan dan Guijing sama-sama datang untuk bertarung dan menyaksikan 5 orang lainnya pergi dari 5 arah. Mereka segera berkata dengan suara dingin, kejar mereka. Jika kamu ingin melihat orang itu hidup atau mayatnya jika kamu mati, aku mau untuk melihat siapa yang memakan hati beruang itu. Macan tutul berani menyerang faksi pedang Tongtianku. Suyan berkata dengan dingin, dan master puncak lainnya segera mengejar kelima orang ini. Suyan dan Guijing buru-buru datang ke sisi Lin Bai. Lin Bai kini pingsan. Setelah Guijing memeriksa luka Lin Bai, ekspresinya menjadi pucat. Dia segera mengeluarkan ramuan dari tas penyimpanannya dan memberikannya kepada Lin Bai. Suyan bertanya, Guijing, apa kabar? Guijing memandang Suyan dan berkata, hatiku hancur. Aku takut. Setelah mendengar ini, Suyan diam-diam mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, biarkan aku Dongfang Bai hidup dulu, bawa dia ke Sekte Pedang Tongtian dan lihat apakah ada ramuan di Sekte Pedang Tongtian yang bisa menghidupkan kembali hati. Guijing mengangguk, segera mengambil Lin Bai, dan langsung pergi ke Sekte Pedang Tongtian. Sepanjang jalan, Guijing dan Suyan terus menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menyelamatkan nyawa Lin Bai, berlari siang dan malam, dan kembali ke Sekte Pedang Tongtian 3 hari kemudian. Ketika kepala sekolah Master Pedang mendengar bahwa Dongfang Bai akan mati, dia langsung marah dan membelah seluruh aula Master Pedang dengan pedang. Lin Bai dikirim kembali ke Xiaolingqi, di mana 72 penggarap pedang Gunung Xiandong mengepung rumah bambu. Pada hari ini, Guru Jianzun dan Suyan datang ke Xiaolingqi. Salam untuk Master Pedang. Salam untuk Tetua Suyan. Master Pedang Master, saya ingin tahu apakah ada cara untuk menyelamatkan saudara Dongfang. Suyan bertanya dengan tergesa-gesa. Mata Master Pedang itu dingin dan dia tidak berkata apa-apa. Suyan berkata, kami membeli pil dari Menara Tianbao yang disebut pil penopang kehidupan 3 bulan. Setelah meminum pil ini, tidak peduli seberapa parah cederanya, prajurit tersebut dapat hidup lebih dari 3 bulan, tetapi setelah 3 bulan, akan sulit menyelamatkan para dewa. Suyan berkata dengan tenang. Apakah tidak ada cara lain? Nixiong bertanya dengan tidak percaya. Suyan menggelengkan kepalanya sedikit, semua tulang dan meridian di tubuhnya terputus, dan jantungnya hancur. Awalnya, Guijing dan akulah yang terus menggunakan kekuatan spiritual untuk membuatnya tetap hidup, sehingga dia bisa bertahan sampai sekarang. Tapi, aku ingin, tidak ada cara untuk membuatnya pulih. Bahkan jika dewa turun ke bumi dan menyembuhkan luka-lukanya, dia akan selalu menjadi cacat. 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong semuanya tampak kesakitan, bahkan ada yang menangis. Master Pedang berjalan ke dalam rumah bambu dan melihat Lin Bai terbaring di tempat tidur dengan ekspresi wajah yang agak tak tertahankan. Master Pedang, Lin Bai sedang berbaring di tempat tidur dengan ekspresi yang sangat tenang. Ketika dia melihat Master Pedang masuk, Lin Bai menunjukkan senyuman. Master Pedang berjalan mendekat dan pertama-tama mengirimkan ledakan kekuatan spiritual ke tubuh Lin Bai, secara paksa memperpanjang hidup Lin Bai. Sang ahli pedang berkata, sudah kubilang jangan main-main, tapi kamu menolak untuk mendengarkan.
Katakan padaku, siapa mereka? Lin Bai tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Sang Master Pedang berkata, karena kau tidak mau memberitahuku, biarkan aku memberitahumu. Sekte Segel Suci, Sekte Hati Terbakar, Sekte Luotian, Sekte Pedang Surgawi. Sang Master Pedang berkata dengan tenang. Lin Bai tersenyum dan berkata, Master Sword Master, saya dengar Anda membeli pil pemanjang hidup 3 bulan. Apakah itu benar? Master Sword Master berkata, setelah meminum pil ini, Anda dapat hidup selama 3 bulan lagi, tapi itu juga merupakan racun yang mematikan. Setelah 3 bulan, bahkan para dewa yang turun ke bumi tidak akan bisa menyelamatkanmu. Berikan padaku. Lin Bai berkata, 3 bulan sudah cukup. Sang ahli pedang berkata, apakah kamu mendengarkan? Kamu tahu apa yang aku bicarakan? Setelah meminum ramuan ini, kamu pasti akan mati dalam 3 bulan. Tapi sekarang kamu masih hidup, aku dapat dengan paksa menggunakan kekuatan spiritualku untuk memperpanjang hidupmu. Lin Bai gemetar kepalanya dan berkata, tidak, San He seharusnya berada di sini dalam sebulan. Master Pedang memandang Lin Bai dengan bingung. Lin Bai tersenyum sedih dan berkata kepada Master Pedang, Master Pedang, saya, Dong Fang Bai, telah bergabung dengan Sekte Pedang Tongtian. Meskipun belum lama ini, berkat perhatian dari Master Pedang, jika sekte tersebut masuk masalah di masa depan, aku, Dong Fang Bai, akan mencoba yang terbaik untuk kembali jika aku masih punya nafas. Master Pedang memandang Lin Bai dengan mata menyipit, diam-diam mengeluarkan pil dari tas penyimpanan, menyerahkannya kepada Lin Bai, dan berkata, ini adalah pil pemanjang hidup bulan Maret. Saat kamu meminumnya, kamu harus berpikir jernih. Sebelum Lin Bai dapat menunggu hingga Master Pedang selesai berbicara, dia langsung meminumnya. Pil penopang hidup 3 bulan. Ketika Master Pedang melihat pemandangan ini, dia menghela nafas tak berdaya, berjalan keluar dari rumah bambu dengan tatapan sedih, dan meninggalkan sungai Xiaoling. Hanya dalam beberapa hari, rumor mengejutkan menyebar ke seluruh negeri Lingnan. Bab 1663 Perpisahan semakin dekat. Hanya dalam beberapa hari, rumor mengejutkan menyebar ke seluruh negeri Lingnan, di alam rahasia 10.000 bintang, Dong Fang Bai membunuh ratusan ahli alam Yangshen, termasuk prajurit di tingkat Putra Suci. Setelah alam rahasia 10.000 bintang, Dong Fang Bai dikepung oleh kekuatan yang tidak diketahui. Tulang dan hatinya hancur, dan hatinya hancur. Meskipun Master Pedang sendiri memiliki kekuatan spiritual untuk melanjutkan hidupnya, hari-hari di mana dia bisa bertahan hidup sudah bisa dihitung. Dong Fang Bai akan mati. Rumor ini menyebar ke seluruh 72 dinasti seperti guntur, dan bahkan kerajaan iblis pun mendapat beritanya. Hei, Dong Fang Bai memiliki terlalu banyak energi spiritual dan akhirnya mati muda. Tidak, dikatakan bahwa 5 orang yang mengepung Dong Fang Bai masing-masing adalah salah satu dari 7 sekte yang mengguncang segalanya. Ada satu lagi yang hilang dari Tanah Lingnan. Seorang jenius tingkat monster. Saat ini, banyak orang di Tanah Lingnan merasa kasihan pada Dong Fang Bai. Dalam 72 dinasti Lingnan, di Menara Tianbao cabang Kekaisaran Qinglong, Su Xianmei menghancurkan slip giok di tangannya dengan marah dan berkata dengan dingin, pergi dan cari tahu kelima orang yang mengepung Dong Fang Bai. Saat itu, seluruh jaringan intelijen Menara Tianbao mulai menyelidiki, hampir menjungkir balikkan dinasti Nancu Menara Tianbao ingin mengetahui kekuatan pendorong di balik masalah ini. Pada saat yang sama, Su Xianmei langsung pergi ke kota Zijin. Saat ini, di kota Zijin, ada 2 sosok di aula utama, salah satunya jelas-jelas adalah penguasa kota Zijin, dan yang lainnya mengalami patah lengan dan janggut di dagunya. Paman Sun, ayah. Setelah Su Xianmei tiba di kota Zijin, dia segera memberi hormat kepada mereka berdua ketika dia melihat mereka. Orang tua dengan lengan patah itu ternyata adalah ayah Su Xianmei, Su Yanhua. Penguasa kota Zijin berkata dengan dingin, Xianmei, apakah rumor yang beredar di negeri Lingnan itu benar? Lin Bai benar-benar. Wajah Su Yanhua juga sangat jelek, dan dia menatap Su Xianmei dengan sepasang mata muram. Su Xianmei berkata, saya belum mengetahui hal spesifiknya. Saya telah mengirim orang ke Sekte Pedang Tongtian, tetapi Sekte Pedang Tongtian tidak menjawab. Saya hanya tahu bahwa ketika Lin Bai kembali ke Sekte Pedang Tongtian, tuannya pendekar pedang dari Sekte Pedang Tongtian Pedang Zunqi membelah seluruh aula Master Pedang. Su Yanhua menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika keturunan saudara Lin Duo mati seperti ini, bagaimana kita bisa layak bagi saudara Lin Duo? Penguasa kota Zijin berkata dengan dingin. Berkata, tidak hanya saudara Lin Duo, tetapi juga orang-orang tua yang masih berada di Dongzu sekarang, saya khawatir kami tidak dapat menjelaskannya kepada mereka. Su Yanhua berkata, Xianmei, kamu segera pergi ke Sekte Pedang Tongtian, kamu harus bertemu pergi ke Lin Bai dan pastikan dia aman. Jika kamu punya kabar, segera beritahu kami. Dan kami. Saudara Sun, sekarang bukan waktunya bersembunyi, haruskah kita memberitahu orang-orang tua di Dongzu itu?
Su Yanhua melihatnya. Kata penguasa kota Zijin. Penguasa kota Zijin mengangguk diam-diam. Su Xianmei meninggalkan kota Zijin dan langsung menuju dinasti Litian. Setelah Su Xianmei pergi, penguasa kota emas ungu dan Su Yanhua berjalan berdampingan menuju ruangan gelap di kota emas ungu. Di ruangan gelap, cahaya berangsur-angsur menjadi terang, menerangi sekeliling. Pada saat ini, lingkaran sihir di ruangan gelap bergerak, dan sosok muncul di dinding batu satu persatu. Su Yanhua, Sun Zizang, sudah lama tidak bertemu. Hei, kalian berdua masih bersama kami. Su Yanhua, datanglah untuk minum, di mana kamu? Di atas tembok batu ini, sesuatu muncul. 10 sosok muncul, memandang Su Yanhua dan penguasa kota Zijin sambil tersenyum. Nama asli penguasa kota Zijin adalah Sun Zizang. Su Yanhua, Sun Zizang, kenapa kamu tidak terlihat begitu baik? Apa yang terjadi? Sosok-sosok ini bertanya dengan bingung. Su Yanhua berkata, semuanya, kami mengalami kejadian beberapa tahun yang lalu bahwa keturunan saudara Lin Duo masih hidup. Setelah banyak penyelidikan, kami akhirnya menemukan orang ini. Tapi sayangnya, dia mungkin sedang sekarat. Kata Su Yanhua dengan getir. Apa, saudara Lin Duo sebenarnya memiliki keturunan? Apakah dia putra Li Subai? Mereka sebenarnya memiliki keturunan. Su Yanhua, Sun Zizang, mengapa kamu memberitahu kami tentang hal sebesar itu sekarang? Di mana? Benarkah? Kami akan segera datang. 10 sosok itu segera menjadi bersemangat. Su Yanhua dan Sun Zizang tidak berbicara. Salah satu tokoh berkata dengan dingin, Su Yanhua, Sun Zizang, jika keturunan saudara Lin Duo meninggal, apakah Anda layak menjadi saudara Lin Duo? Siapa yang melakukannya? Beritahu kami, di mana Anda? Kami akan segera datang pergi. Siapapun yang berani menyentuh keturunan saudara Lin Duo sedang mencari kematian. Selusin sosok ini lambat laun menjadi marah. Sun Zizang, penguasa kota Zijin, berkata dengan tenang, masalahnya belum jelas, tetapi Su Xianmei sudah mulai menyelidiki, dan apakah keturunan saudara Lin Duo akan mati, kita akan tahu kapan waktunya tiba. Kami akan memberitahu Anda sebelumnya sekarang. Jika keturunan saudara Lin Duo meninggal, maka kita harus bersiap untuk langkah selanjutnya. Ketika selusin orang mendengar ini, ekspresi mereka berubah muram. Su Yanhua, Sun Zizang, apapun yang terjadi, kami tetap berharap keturunan saudara Lin Duo dapat hidup, dan kami dapat menanggungnya selama sisa waktu, kata seorang sosok. Jika kita perlu mengambil tindakan, tulis saja. Tokoh lain juga mengatakan hal serupa. Oke, Su Yanhua dan Sun Zizang menjawab, dan mereka berdua meninggalkan kamar gelap. Di Sekte Pedang Tongtian, Zhang Jianxing berjalan menuju Xiao Lingqi dengan marah, memarahinya sepanjang jalan, kamu keledai yang keras kepala, aku sudah menyuruhmu untuk mengikutiku kembali ke Jianlu, tetapi kamu tidak mendengarkan dan bersikeras untuk kembali ke Sekte Pedang Tongtian sendirian. Zhang Jianxing datang ke rumah bambu dan berjalan ketika saya memasuki kamar, saya melihat Lin Bai bersandar di tempat tidur, dengan ekspresi marah di wajahnya. Lin Bai tersenyum sedikit dan tidak berkomitmen. Zhang Jianxing sebenarnya adalah orang pertama yang datang. Belakangan, Lin Anyang dan Ling Luo juga datang mengunjungi Lin Bai. Bahkan Tuan Muda Qiansui dan Peri Jiu datang dari jarak ribuan mil. Setelah Zuolian dan Jingsu mendengar berita itu, mereka tidak peduli dengan besi ilahi yang tak ternoda dan langsung kembali dari Gunung Meteor Bintang Kiao. 2 bulan kemudian, Su Xianmei datang ke Sekte Pedang Tongtian. Kamu sudah selesai membaca, kenapa kamu tidak pergi? Lin Bai memandang orang-orang di ruangan itu dan berkata sambil tersenyum. Zhang Jianxing berkata dengan dingin, saya menunggumu mati. Lin Bai menatap Zhang Jianxing tanpa daya dan terkekeh, kalau begitu, saya khawatir Anda tidak akan bisa menunggu. Guru Qiansui berkata, Saudara Dongfang, ini. Anggur Peri berkata, bagaimana bisa seperti ini? Mata Su Xianmei berubah, dia menatap Lin Bai dan berkata, kamu sepertinya tidak akan mati sama sekali. Kamu sudah menganggapnya enteng. Lin Bai terkekeh. Sebuah suara. Pada saat ini, jimat transmisi di tas penyimpanan Su Xianmei menyala. Su Xianmei datang ke tempat tak berpenghuni di Sungai Xiaoling. Setelah mengeluarkan jimat transmisi, sebuah suara datang darinya, telah ditemukan bahwa di dalam dinasti Chu Selatan, orang-orang yang mengepung Dongfang Bai Sao Jian adalah Dong Qian, pelindung tertinggi dari Sekte Segel Suci, dan tiruan dari Ye Jianjun, master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian. Salah satu dari 4 tetua pembakaran Sekte Hati, Penatua Xuan Huo. Pelindung tertinggi Sekte Luotian, Yan Lin. Salah satu dari 7 pedang suci dari Sekte Pedang Surgawi, Tuan Leng Hai, Bai Yan. Ketika Su Xianmei mendengar nama kelima orang ini orang-orang, matanya langsung berubah dingin dan dia berkata, beritahu Sekte Pedang Tongtian berita ini. Ya, orang di ujung lain catatan transmisi menjawab. Bab 1664 saya telah tiba.
Mata Su Xianmei menjadi gelap, dan dia mengeluarkan jimat transmisi dari tas penyimpanannya dan berkata, "Ayah, saya telah menerima beritanya. Orang-orang yang mengepung dan membunuh Lin Bai telah diidentifikasi." Su Xianmei melaporkan berita tentang 5 orang itu. Beritahu Su Yanhua dan Sun Zizang. Pada bulan berikutnya, Zhang Jianxing, Master Qiansui, Jiu Xianzi, Su Xianmei dan lainnya tidak pergi, sebaliknya, mereka tinggal di Sungai Xiaoling, sepertinya datang untuk mengantar Lin Bai pergi untuk terakhir kalinya. Saat periode 3 bulan semakin dekat. Pada hari ini, Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Saudara Zhang, Tuan Qiansui, Pri Jiu, bisakah Anda keluar sebentar? Saya harus menerima seorang teman." "Saudari Su boleh tinggal," kata Lin Bai sambil tersenyum. Terkekeh. Meskipun Zhang Jianxing tidak mengerti apa yang akan dilakukan Lin Bai, dia tetap meninggalkan rumah bambu. Selanjutnya, 72 penggarap pedang Gunung Xiandong juga meninggalkan Xiaolingqi. Su Xianmei dan Lin Bai ada di dalam kamar. Su Xianmei bertanya dengan bingung, "Saudaraku, lukamu?" Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, "Saudari Su, semuanya akan baik-baik saja." "Dia di sini." Lin Bai ada di sana. Lega, senyum. Su Xianmei bertanya dengan bingung, "Siapa di sini?" "Dia." Lin Bai melihat ke pintu. Su Xianmei menoleh ke belakang dengan terkejut dan melihat seorang pria berpakaian putih di pintu masuk dengan ekspresi muram dan mendatangi Lin Bai. Su Xianmei memandang pria berbaju putih dengan ekspresi ngeri, dan berteriak kaget, "Lin Bai." Pria berbaju putih itu terkekeh dan berkata, "Saudari Su, sudah lama tidak bertemu." "Apa yang kamu?" Su Xianmei berseru lagi dan lagi. Lin Bai sendiri berkata, "Ini tiruanku." Su Xianmei tiba-tiba menyadarinya dan menangis kegirangan. Sederet air mata mengalir di wajahnya yang cantik dan menawan. Dia meninju dada Lin Bai dengan kesal dan berteriak tidak puas. "Kenapa tidak bukankah kamu memberitahuku sebelumnya bahwa kamu memiliki klon?" Su Xianmei menangis kegirangan. Melihat air mata mengalir di wajahnya, Lin Bai merasa hangat di hatinya. Setidaknya pada saat ini, Lin Bai tahu bahwa masih ada orang-orang di dunia ini yang sudah seperti keluarga. Peduli pada diri sendiri. Lin Bai juga berkata dengan polos, "Saya pikir Anda tahu." Su Xianmei memutar matanya ke arah Lin Bai dengan marah dan berkata, "Saya akan memberitahu Paman Sun dan ayah saya. Saya khawatir mereka berdua sangat cemas." Mengatakan itu, Su Xianmei meninggalkan rumah bambu. Di rumah bambu, hanya Lin Bai dan klonnya yang tersisa. Lin Bai datang ke sisi klon, mengulurkan tangan kanannya, dan klon tersebut mengulurkan tangan kanannya pada saat yang sama. Saat keduanya bertabrakan, klon tersebut berubah menjadi aliran cahaya dan bergabung ke dalam tubuh Lin Bai. Saat ini, Lin Bai memiliki banyak kenangan di benaknya. Kerajaan Iblis Haihan. Bidang reinkarnasi. Alam rahasia 10.000 bintang. Peta berdarah. Tunggu, semua yang dialami klon itu terus-menerus muncul kembali di benak Lin Bai. Setelah beberapa saat, klon tersebut terpisah dari tubuh Lin Bai lagi dan jatuh ke tempat tidur. Lin Bai melihat klon itu dengan ekspresi normal. Klon itu terkekeh dan berkata, "Misi Dongfang Bai telah selesai, giliranmu selanjutnya." Ye Jianjun belum mati. Dia memiliki jiwa bela diri tubuh iblis bayangan darah, yang dapat membelah jiwa bela diri dengan kekuatan darah. Jika kamu masih ingin jika kamu terus menghadapinya, kamu harus mencari tahu berapa banyak klon yang dia miliki. Untungnya, kamu tiba tepat waktu, jika tidak, aku mungkin tidak bisa menunggumu. Klon itu menatap Lin Bai dan berkata. Lin Bai berkata dengan tenang, "Serahkan urusan selanjutnya padaku." Klon itu tersenyum sedikit, dan akhirnya warna matanya hilang, dan dia berbaring di tempat tidur tanpa nafas di tubuhnya. Klonnya sudah mati. Timur Bai sudah mati. Setelah klon mati, seluruh tubuhnya berubah menjadi abu pada saat ini, 2 roh bela diri dan pil ilahi 5 elemen kembali ke tubuh Lin Bai. Gelombang kultivasi di puncak alam dewa yang tingkat pertama menyebar dengan cepat dari tubuh Lin Bai. Puff! Pada saat ini, Lin Bai membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, ekspresinya menjadi sedih. Klonnya mati, dan kerusakan pada tubuh Lin Bai juga besar. Lin Bai melihat abu terbang di tempat tidur, ekspresinya berubah dingin, dan niat membunuh yang samar memenuhi udara dari tubuh Lin Bai. Identitas Dongfang Bai memungkinkan Lin Bai untuk sepenuhnya berintegrasi ke dalam Lingnan, dan dia juga membunuh Ye Feng Huo, dan sangat sulit untuk membuat klon. Kematian klon tersebut sama seperti kematian Lin Bai, yang membuat Lin Bai sedikit marah. "Sekarang aku di sini, aku tidak akan membiarkan kematianmu sia-sia." Teknik penyamaran hantu terus berputar di wajah Lin Bai. Lin Bai mengenakan jubah murid berwarna-warni dari Sekte Pedang Tongtian, berbaring di tempat tidur, menatap kosong ke langit, dan berkata dengan dingin, "Jian Ye." Pada saat ini, Su Xianmei kembali dari luar sambil tersenyum. Melihat Lin Bai, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Hah? Di mana klonmu?"
Lin Bai berkata dengan dingin, mati. Su Xianmei menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini bisa dianggap sebagai pelajaran kecil untukmu. Anda harus lebih berhati-hati ketika bertindak di masa depan, jika tidak, kematian klon ini akan menjadi pelajaran bagi Anda. Lin Bai berkata, Saudari Su, apakah Anda sudah tahu siapa yang melakukannya? Su Xianmei berkata, sudah jelas. Kecuali dua musuhmu Ye Jianjun dan Dong Qian, 3 orang lainnya adalah tetua Xuan Huo dari Sekte Hati Terbakar. Pelindung tertinggi Sekte Luotian, Yan Lin. Master Pedang Leng Hai dari Sekte Luotian Sekte Tiandao, Bai Yan. Lin Bai mengangguk dan berkata, oke, saya akan mencatatnya. Su Xianmei berkata, jangan impulsif. Kamu bukan tandingan mereka sekarang. Belum tentu begitu. Lin Bai berkata dengan dingin, Su Sister, tahukah kamu bahwa Ye Jianjun memiliki roh bela diri bernama tubuh iblis bayangan darah? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Xianmei berkata, saya tahu, roh bela diri semacam ini sangat aneh. Selama kekuatan Qi dan darah mencukupi, ia dapat terus menggunakan kekuatan Qi dan darah untuk memadatkan tubuh iblis bayangan yang berdarah. Namun, tubuh iblis yang terkondensasi dengan cara ini tidak akan peduli berapa banyak budidaya yang dimilikinya. Kuat, tetapi hanya dapat bertahan selama 10 tahun. Lin Bai berkata, klon tersebut pernah membunuh Ye Jianjun di alam rahasia 10.000 bintang, tetapi setelah meninggalkan alam rahasia 10.000 bintang, dia bertemu klon Ye Jianjun lagi. Saya tidak tahu Su. Apakah ada cara bagi saudara perempuan saya untuk menemukan semua klon Ye Jianjun secara instan, atau berapa banyak klon yang dia miliki? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Xianmei berkata, jika Anda ingin menemukan semua klon sekaligus, itu mungkin agak sulit. Setelah saya kembali, biarkan Menara Tianbao memeriksa apakah ada senjata ajaib yang relevan. Jangan bertindak gegabah dulu. Lin Bai sedikit mengangguk. Periode 3 bulan telah tiba. Master Pedang Master dan Master Puncak dari 72 Puncak Sekte Pedang Tongtian datang ke Sungai Xiaoling untuk mengantar Lin Bai pergi untuk terakhir kalinya. Dan Ye Jianjun tiba-tiba berada di antara kerumunan. Setelah Ye Jianjun kembali ke Sekte Pedang Tongtian, dia juga menjelaskan kepada Master Pedang bahwa orang yang pergi ke alam rahasia 10.000 bintang hanyalah salah satu klonnya, dan Master Pedang tidak mengajukan pertanyaan apapun. Hari ini adalah periode 3 bulan. Dong Fang Bai meminum pil penopang hidup selama 3 bulan. Periode 3 bulan baru saja tiba. Saya khawatir Dong Fang Bai sudah jatuh. Pejabat senior. Pedang Tongtian Sekte yang berdiri di luar rumah bambu semuanya tampak dingin. Di antara mereka, yang paling menyakitkan tidak lain adalah 72 penggarap pedang Gunung Xiandong dan Zhang Jianxing. Zhang Jianxing duduk di samping, mengeluarkan botol yang dia dapat dari peri anggur di tangannya. Dia meminum anggur itu sendirian dan bergumam, bukankah kita setuju untuk minum bersama sampai kita mabuk? Mengapa kita tidak minum hari ini? Hanya aku yang tersisa. Mata Zhang Jianxing memerah, seolah dia hendak menangis. Bab 1665 Kebangkitan dari Kematian. Di luar rumah bambu Xiaolingqi, Master Pedang Master menarik napas dalam-dalam dan berkata, Nisiong, pergi dan bawalah Dong Fang Bai keluar. Ya, mata Nisiong memerah, air mata jatuh, dan dia berjalan ke dalam rumah bambu. Hari ini adalah bulan Maret, dan jika tidak terjadi apa-apa, Dong Fang Bai telah jatuh. Ketika Nisiong berjalan menuju rumah bambu, pintu tiba-tiba terbuka dari dalam, dan seorang pria muda mengenakan jubah murid berwarna-warni dan seorang wanita menggoda dengan Chongsam keluar. Ini, Master Pendekar Pedang dan tetua senior dari Sekte Pedang Tongtian memandang kedua orang ini dengan kaget. Dong Fang Bai, yang seharusnya meninggal hari ini, justru keluar ruangan dengan wajah cerah. Ye Jianjun di antara kerumunan juga tampak terkejut. Dong Fang Bai, kamu baik-baik saja. Master Pedang Master melangkah maju dengan cepat, meraih pergelangan tangan Lin Bai dan memeriksanya, ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan, apakah denyut nadimu sudah pulih? Lin Bai terkekeh dan berkata, terima kasih, Master Pedang Master. Yang mulia mengkhawatirkan saya. Nona Su Xianmei mengirimi saya beberapa ramuan dan mengizinkan saya membentuk kembali meridian dan tulang saya. Sekarang saya baik-baik saja. Su Xianmei tersenyum sedikit dan berkata, sama-sama, Tuan Dong Fang Bai Shaojian. Pedang Tuan terkejut dan melihat ke arah Su Xianmei. Saudara Dong Fang, kamu baik-baik saja. Zhang Jianxing memecahkan botol anggur di tangannya dengan penuh semangat, berlari ke arah Lin Bai, dan berkata dengan terkejut. Saudara muda Dong Fang. Lin Anyang dan Ling Luo juga datang dengan terkejut. Kakak senior timur, kakak senior timur. Orang yang paling bahagia adalah 72 penggarap pedang di Gunung Xiandong. Lin Bai tersenyum dan berkata dengan keras, semuanya, terima kasih telah merawatku selama 3 bulan terakhir. Aku baik-baik saja, yakinlah, Master Pedang dan tetua lainnya. Hidupku, Dong Fang Bai, sangat kuat.
Setelah Lin Bai selesai berbicara, matanya tertuju pada Ye Jianjun. Tidak apa-apa. Bukankah itu berarti setelah meminum pil pemanjang hidup pada bulan Maret, jika kamu hidup lebih dari 3 bulan, sulit bagi dewa untuk menyelamatkanmu? Mengapa Dongfang Bai baik-baik saja? Apakah Su Xianmei membawa ramuan ajaib? Sebenarnya ada mayat hidup, daging dan darah efek ajaib dari tulang putih. Para tetua senior dari Sekte Pedang Tongtian berkata dengan terkejut. 3 bulan pil pembaharu hidup, masa 3 bulan telah tiba, memang sulit menyelamatkan para dewa. Dongfang Bai memang sudah mati, dan kini jati diri Lin Bai yang muncul di Sekte Pedang Tongtian. Adapun ramuan ajaib yang dibawakan Su Xianmei, ini hanyalah alasan yang ditemukan Lin Bai dan Su Xianmei dengan santai. Sekelompok orang bersorak di Sungai Xiaoling sepanjang pagi. Pada akhirnya, Master Pedang tertawa beberapa kali dan meninggalkan tempat itu. Kemudian, tetua senior dari Sekte Pedang Tongtian memberi selamat kepada Lin Bai atas kebangkitannya dan pergi. Ye Jianjun juga ingin pergi. Lin Bai menatap punggung Ye Jianjun, dengan sedikit niat membunuh di matanya lagi. Berita kebangkitan Lin Bai segera menyebar ke seluruh Lingnan. Di antara mereka, 4 sekte yang paling marah adalah Sekte Hati Terbakar, Sekte Segel Suci, Sekte Luotian, dan Sekte Tiandao. Mereka awalnya mengirim master untuk membunuh Dongfang Bai, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan tetap bertahan setelahnya. Hatinya hancur. Pada hari ketiga, setelah Zhang Jianxing yakin Lin Bai baik-baik saja, dia meninggalkan Sekte Pedang Tongtian dan kembali ke rumah pedang dinasti Han Utara. Pada hari keempat, Tuan Qiansui dan Peri Jiu pergi, dan Lin Bai meminta Zuo Lian dan Jingsu untuk mengikuti Peri Jiu kembali ke Gunung Meteor Bintang Kiao dan terus mengawasi penempaan 72 pedang oleh Cai Su. Pada hari ketujuh, Lin Bai menyuruh Su Xianmei menjauh dari Sekte Pedang Tongtian dan berkata, "Saudari Su, aku akan merepotkanmu." Su Xianmei mengangguk dan berkata, "Aku akan memberitahumu segera setelah ada berita." Lin Bai mengangguk sedikit. Setelah Su Xianmei pergi, Lin Bai kembali ke Sungai Xiaoling. Setelah kembali ke kediamannya, Lin Bai duduk bersila. Klon tersebut meminum pil penopang hidup selama 3 bulan hanya untuk menunggu saya datang. Kembalikan semua pil 5 elemen ilahi dan wuhun kepadaku lagi. Meskipun pil 5 elemen ilahi telah retak sekarang, apakah sulit untuk memperbaikinya sekarang? Setelah pil ilahi 5 elemen diperbaiki, alam kultivasi saya akan stabil di alam Yangshen tingkat pertama lagi. Lin Bai merenung sejenak, lalu meninggalkan Xiaolingqi dan membeli banyak obat ajaib untuk pil ajaib perbaikan meskipun semuanya sangat mahal, Lin Bai tidak kekurangan kontribusi sekecil itu. Sebulan kemudian, Lin Bai sepenuhnya memperbaiki retakan pada pil ilahi 5 elemen, dan kekuatan tingkat kultivasi Lin Bai sekali lagi stabil di puncak alam Yangshen tingkat pertama, dan dia mungkin menerobos ke alam Yangshen tingkat kedua. Alam Yangshen kapan saja, dan saat ini saja. Suara Nisiong datang dari pintu, "Saudara Dongfang, Senior Guijing telah berada di sini beberapa kali. Apakah Anda masih dalam retret?" "Senior Guijing, silakan undang dia masuk," kata Lin Bai sambil tersenyum. Guijing masuk ke kamar Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, "Dongfang Bai, senang melihat kamu baik-baik saja." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Senior khawatir." Guijing tersenyum dan mengeluarkan tas penyimpanan. Dia menyerahkan volume buku kuno kepada Lin Bai dan berkata, "Teknik yang dicatat dalam buku kuno ini adalah volume kedua dari Ilmu Pedang Tongtian. Anda mengalahkan prajurit tingkat putra suci dari 7 sekte besar di Starry Sky City. Master pedang itu sangat luar biasa senang. Izinkan saya menyerahkan volume kedua kepada Anda setelah Anda kembali ke Sekte Pedang Tongtian. Tetapi karena Anda terluka parah ketika kembali ke Sekte Pedang Tongtian, masalah ini ditutup. Anda baik-baik saja sekarang. Metode budidaya jilid kedua ini juga harus diserahkan kepada Anda." Lin Bai menarik napas dan berkata, "Ilmu Pedang Tongtian jilid kedua. Jilid pertama ilmu pedang Tongtian dapat menggandakan kekuatan seorang pejuang. Jilid kedua dapat menggandakan kekuatan. Terima kasih, Senior Guijing." Lin Bai menerima buku kuno itu dan berkata dengan penuh terima kasih. Guijing berkata, "Oke, berlatihlah dengan keras dan jangan tinggalkan Sekte Pedang Tongtian dalam waktu dekat." Lin Bai mengangguk dan berkata, "Oke. Nisiong, suruh Senior Guijing pergi." Lin Bai terkekeh pelan. "Iya." Nisiong membungkuk hormat. Nisiong menyuruh Guijing menjauh dari Xiaolingqi. Pada saat ini, Lin Bai melihat di luar sungai Xiaoling bahwa 72 penggarap pedang Gunung Xiandong telah menjaga tangan mereka di luar rumah bambunya sejak Lin Bai kembali dari kematian. Mereka tampak sedikit khawatir bahwa 7 sekte utama akan diserang. Datang untuk membunuh Lin Bai. 72 penggarap pedang Gunung Xiandong. Lin Bai memandang ke 72 orang di luar pintu dengan ekspresi agak kesepian, sudah waktunya untuk memberi tahu mereka. Lin Bai berdiri saat ini dan menatap Ni yang mengirim Guijing pergi. Xiong berteriak, "Ni Xiong,
biarkan semua 72 penggarap pedang di Gunung Xiandong datang ke tempatku. Ada yang ingin kukatakan. Oke, Ni Xiong terkekeh. Segera, 72 pembudidaya pedang dari Gunung Xiandong datang ke kamar Lin Bai satu demi satu. Saudara senior Dongfang, apa yang ingin kamu katakan? 72 penggarap pedang Gunung Xiandong bertanya sambil tersenyum. Lin Bai melihat sekeliling ke-70 orang di depannya dan berkata dengan tenang, aku memanggilmu ke sini karena aku ingin memberitahumu sesuatu. Sebenarnya, namaku bukan Dong Fang Bai. Aku punya nama lain, disebut Lin Bai. Kita semua adalah saudara yang hidup dan mati bersama. Saya tidak ingin berbohong kepada Anda. Saya datang ke Sekte Pedang Tongtian hanya untuk satu tujuan, dan itu adalah untuk membunuh Tuan Ye Jian. 70. Dua pembudidaya pedang di Gunung Xiandong mendengarkan dengan cermat kata-kata Lin Bai. Bab 1666 Buah Suci Surgawi. Lin Bai berkata dengan dingin, Ye Jianjun dan aku telah bersumpah kebencian. Aku akan membunuhnya dengan cara apapun. Selain itu, bukan hanya dia, ada 5 orang lainnya. Di alam rahasia 10.000 bintang, aku akan membunuh dia dengan segala cara. Di masa lalu, saya pernah membunuh Ye Jianjun sekali, tetapi setelah kembali ke Sekte Pedang Tongtian, saya menemukan bahwa itu hanyalah tiruan dari Ye Jianjun. Sekarang saya telah mengambil tindakan terhadap Ye Jianjun, he pasti tidak akan melepaskannya. Sekarang aku akan melakukannya. Anda memanggil saya ke sini dan mengatakan ini kepada Anda karena saya ingin Anda pergi. Saya tidak ingin Anda meninggalkan Sekte Pedang Tongtian, tetapi tinggalkan saya. Yang terbaik adalah menjauh dariku. Kalau tidak, aku khawatir Ye Jianjun akan menyelesaikan rekening denganku. Aku akan menghitungmu bersama-sama. Lin Bai berkata dengan ringan. Berbicara tentang ini, Lin Bai tampak sedikit sedih dan berkata, adapun musuh kita, orang suci iblis yang menghancurkan pegunungan, saya yakin lembah 10.000 iblis tidak dapat lagi bersembunyi. Tidak akan lama lagi orang suci iblis penghancuran pegunungan muncul. Dan dengan kekuatanmu saat ini, bahkan jika kamu bertarung sampai mati dengan Demon Saint dari 10.000 Demon Valley, kamu tidak akan dirugikan. Kamu dapat menghadapi Demon Saint dari Daiwei, dan kamu tidak lagi membutuhkan aku untuk melindungimu. Jadi, pergi. Tinggalkan aku, tinggalkan Xiao Lingqi, yang terbaik adalah jangan pernah membiarkan siapapun tahu bahwa kita masih terhubung. Sebelum Lin Bai selesai berbicara, Ni Xiong membuka matanya dan berkata, Saudara Dongfang, apa maksudmu dengan ini? Kamu ingin kami meninggalkanmu di saat paling kritismu. Kata Ni Xiong dengan mata terbelalak. Tidak hanya Ni Xiong, Luo Xuan, Lei Yize, dan Li Chou juga terkejut. Ni Xiong berkata dengan tegas, saya tidak peduli apakah nama Anda Dongfang Bai atau Lin Bai. Bagaimanapun, saya hanya tahu bahwa Andalah yang membawa kami keluar dari kerajaan monster laut luas, Anda yang membawa kami untuk membalas dendam, dan Anda yang membiarkan kita hidup hari ini. Sejak hari kami ditangkap dan dibawa ke kerajaan iblis laut luas, hidup kami terkait erat. Sekarang setelah Anda meminta kami pergi, tidakkah Anda akan membuat dunia menertawakan kami sebagai orang pengkhianat yang rakus hidup dan takut mati? Kata Ni Xiong dengan marah. Luo Xuan berkata dengan dingin, Saudara senior Dongfang, tidak peduli seberapa besar bahayanya, kita akan menanggungnya bersama-sama. Lei Yize juga berkata, itu benar, Saudara senior Dongfang, kita bukan lagi orang suci Yin yang lemah seperti saat kita dulu. Pergi ke alam kerajaan iblis laut luas, dan kita semua berada di alam Yangshen sekarang, bahkan jika kita berperang dengan Ye Jianjun, kita masih mampu bertarung. Li Chou berkata dengan naif, dan berkata dengan tegas, Dongfang Bai, Lin Bai, kita semua adalah keluarga. Ya, kakak senior Dongfang, bahkan jika kamu putus dengan Ye Jianjun sekarang, kami tidak bisa meninggalkanmu. Kami berbagi berkah dan kesulitan. Bagaimanapun, hidupku, Li Feng, setelah kembali dari kerajaan monster laut luas, itu milikmu. Tidak peduli apakah namamu Dongfang Bai atau Lin Bai, hidupku adalah milikmu. Ya, hidup kami adalah milikmu. 72 seru para penanam pedang di Gunung Xiandong, berdiri. Lin Bai berkata dengan dingin, kamu tidak mengerti. Begitu identitasku terungkap di Lingnan, tahukah kamu apa yang akan aku hadapi? Begitu identitasku terungkap, aku akan menjadi musuh semua pejuang di Lingnan. Demi kebaikanmu sendiri jika aku melepaskanmu sekarang. Begitu aku terus berjalan, aku khawatir jika kamu ingin mengesampingkan hubunganmu denganku, mereka tidak akan melepaskanmu. Lin Bai berkata dengan dingin. Lin Bai tidak menakuti 72 penggarap pedang Gunung Xiandong. Setelah 6 monster Lingnan mengetahui identitas Lin Bai, saya khawatir dengan status 6 monster Lingnan, tidak akan ada tempat bagi Lin Bai di tanah Lingnan. Ketika saatnya tiba, Lin Bai akan diburu oleh prajurit yang tak terhitung jumlahnya di tanah Lingnan, dan 72 penggarap pedang Gunung Xiandong pasti akan sangat terlibat. Tidak hanya mereka,
tetapi bahkan keluarga dan keluarga di belakang mereka juga mungkin terlibat. Sekarang Lin Bai menyelamatkan mereka dengan meminta mereka menjauhkan diri darinya. Ni Xiong berkata, pokoknya, saya tidak peduli. Saya tidak peduli betapa berbahayanya jalan di depan. Jika ada yang bertanya kepada Dong Fang Bai atau Lin Bai tentang hubungan saya di masa depan, saya akan memberi tahu mereka. Dia adalah milik kita Gunung Xiandong, pemimpin dari 72 penggarap pedang. Saudara senior Oriental, kami bersedia melayani saudara senior Timur. Kami bersedia melayani saudara senior Timur. Kami akan melewati api dan air di masa depan, sama seperti Anda dikirim. Kami bersedia melayani kakak senior Dong Fang. Kami bersedia melewati api dan air di masa depan, tidak peduli apapun yang dikirimkan kepada Anda. Kami bersedia melayani kakak senior Dong Fang. Melayani. Saya akan pergi melalui api dan air di masa depan, apapun misinya. 72 pembudidaya pedang Gunung Xiandong berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan tekad. Kamu. Lin Bai melirik orang-orang ini dengan marah dan dingin, menghela nafas tak berdaya di wajahnya, menggelengkan kepalanya berulang kali, dan berkata, Hei. Ni Xiong bertanya, Saudara Dong Fang, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Luo Xuan berkata, Saudara senior Dong Fang, saya pikir daripada membiarkan Ye Jianjun menyelesaikan masalah dengan Anda, lebih baik kami mengambil inisiatif. Jika kami terburu-buru, saya khawatir Ye Jianjun tidak akan menjadi lawan kami. Ye Jianjun, tidak perlu khawatir. Yang membuatku pusing adalah klon jiwa bela diri Ye Jianjun. Aku tidak tahu berapa banyak klon yang dimiliki Ye Jianjun, dan aku tidak tahu di mana jati dirinya. Bahkan jika aku pergi untuk membunuh Ye Jianjun saat ini, bagaimana jika ini adalah klon yang lain? Jadi, sebelum aku mengetahui berapa banyak klon yang dimiliki Ye Jianjun, atau sebelum aku mengetahui keberadaan wujud asli Ye Jianjun, aku tidak akan mengambil tindakan terhadap Ye Jianjun dengan mudah. Untungnya, ketika saya membunuh klon Ye Jianjun di alam rahasia 10.000 bintang, klonnya tidak punya waktu untuk menyebarkan berita. Meskipun Ye Jianjun sekarang tahu bahwa saya membunuh klonnya, dia tidak tahu bahwa aku adalah Lin Bai. Kata Lin Bai ringan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu Ye Jianjun datang kepada kita. Ni Xiong bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, belum tentu demikian. Saya telah meminta Saudari Su untuk menemukan solusinya. Dengan kekuatan Menara Tianbao, saya pikir kita akan dapat segera menemukan solusinya. Ketika saya menemukan milik Ye Jianjun klon lain dan wujud aslinya, sekarang waktunya berurusan dengan Ye Jianjun. Lin Bai berkata dengan dingin. 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong mengangguk satu demi satu, ekspresi mereka menjadi serius. Meskipun Ye Jianjun tidak bisa bergerak sekarang, orang lain dapat memilih untuk mencari mereka, kata Lin Bai dingin. Ni Xiong bertanya, Saudara Dong Fang, siapa yang kamu cari? Lin Bai mencibir, Penatua Xuanhuo dari Sekte Hati Terbakar, Guru Leng Hai, salah satu dari 7 orang suci pedang dari Sekte Tiandao, dan Yan Lin, pelindung tertinggi dari Sekte Luotian. Dong Qian, pelindung tertinggi dari Sekte Segel Suci. Mereka semua adalah penguasa yang layak di Tanah Lingnan. Saudara Dong Fang, apa yang ingin Anda lakukan dengan mereka? Ni Xiong bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai berkata dengan dingin, merekalah yang mengepung saya di dinasti Chu Selatan. Sekarang saatnya untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Ni Xiong berkata, saya tidak tahu bagaimana dan di mana mereka berada untuk orang lain, tapi aku tahu, Penatua Xuanhuo dari Sekte Hati Terbakar, akan pergi ke dinasti Beiyang dalam waktu dekat untuk merebut buah suci surgawi. Apa itu buah suci surgawi? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 1667 Beiyang. Dinasti Beiyang, di antara 72 dinasti Lingnan, hanya dapat dianggap berada di tingkat kekuatan nasional menengah ke bawah, tidak terlalu kuat. Tidak ada 7 sekte yang tiada taranya di negara ini, jadi cukup kacau. Ni Xiong berkata, di dinasti Beiyang, ada gunung suci yang disebut Gunung Suci Beiyang. Ada pohon suci di gunung itu, yang disebut Pohon Suci Beiyang. Pohon Suci Beiyang mekar setiap 300 sekali. Tahun. Ia berbuah sekali setiap 300 tahun dan matang setiap 300 tahun sekali. Setelah setiap matang, buah di pohon Dewa Beiyang dapat digunakan untuk memurnikan ramuan yang dapat menembus alam Dewa Yang. Kembali kemudian, dinasti Beiyang awalnya adalah kerajaan. Kekacauan. Bumi, tetapi karena pohon suci Beiyang ini, keluarga kerajaan dinasti Beiyang awalnya adalah keluarga lemah di bawah gunung suci Beiyang. Tetapi karena keberadaan Beiyang pohon suci, keluarga lemah ini dibudidayakan. Dibutuhkan beberapa orang kuat di atas alam dewa yang tingkat ketujuh untuk mendirikan dinasti Beiyang. Saya khawatir saudara muda Luo Xuan mengetahui masalah ini dengan lebih baik. Dalam beberapa hari terakhir, saya telah mendengar saudara muda Luo Xuan berbicara tentang pohon ilahi Beiyang setiap hari.
Kata Ni Xiong ringan. Lin Bai tertegun dan menatap Luo Xuan. Luo Xuan terkekeh dan berkata, kakak senior Dongfang, seperti ini. Keluargaku bukanlah keluarga besar atau kecil di dinasti Beiyang. Ni Xiong berkata sambil tersenyum, kakak senior Luo Xuan terlalu sopan, kami keluarga bukanlah keluarga kecil. Kakak senior Dongfang, keluarga Luo tempat kakak muda Luo Xuan berada adalah salah satu dari 4 keluarga besar di dinasti Beiyang setelah keluarga kerajaan, dan juga memiliki kekuatan yang tegas di dinasti Beiyang. Kata Ni Xiong sambil tersenyum. Luo Xuan berkata sambil tersenyum malu-malu, saudara Ni Xiong, bukankah kita berbicara tentang pohon suci Beiyang? Ni Xiong tersenyum dan berkata, oke, katamu. Luo Xuan terkekeh dan berkata, kerajaan dinasti Beiyang keluarga Zhang keluarga itu awalnya adalah keluarga lemah di bawah gunung ilahi Beiyang, tetapi karena mereka diam-diam menemukan keberadaan pohon ilahi Beiyang. Jadi mereka menggunakan buah Tiansheng untuk memurnikan banyak ramuan, memungkinkan para ahli dalam keluarga untuk menerobos Yangshen alam, dan sekarang dia telah menjadi penguasa dinasti Beiyang. Tetapi pohon suci Beiyang sangat penting, bagaimana bisa dibiarkan eksklusif untuk keluarga kerajaan. Oleh karena itu, di bawah paksaan bersama dari keluarga kerajaan 4 keluarga besar, keluarga kerajaan baru saja menaklukkan Beiyang. Saya mengambil pohon suci dan membuat perjanjian dengan 4 keluarga besar bahwa ketika buah suci surgawi di pohon suci Beiyang matang, prajurit dari keluarga kerajaan dan 4 keluarga besar akan bersama-sama mengambilnya. Kamu boleh memiliki sebanyak yang kamu bisa petik. Pada awalnya, keluarga kerajaan dan 4 keluarga besar bersama-sama memanennya, tetapi kemudian, keluarga kerajaan meminta Sekte Hati Terbakar untuk mengambilnya terlibat, dan Sekte Hati Terbakar juga akan berpartisipasi dalam kompetisi untuk buah suci surgawi. Sejak Sekte Hati Terbakar turun tangan, setelah itu, pada dasarnya 7 dari 10 buah suci surgawi di pohon suci Beiyang jatuh ke tangan dari Sekte Hati Terbakar, sedangkan keluarga kerajaan dan 4 sekte besar hanya mendapat sedikit. Luo Xuan berkata di sini, merasa sangat sentimental dan sentimental. Kesepian. Lin Bai berkata dengan tenang, Sekte Hati Terbakar adalah salah satu dari 7 sekte besar di Lingnan. Ia memiliki fondasi yang kaya dan ada begitu banyak orang kuat di alam Yangshen di bawah sekte tersebut. Bagaimana mungkin 4 keluarga besar dan keluarga kerajaan Anda milik Sekte Hati Terbakar? Lawan. Luo Xuan mengangkat dahinya dan berkata, itu benar, jadi setiap kali buah suci surgawi di pohon suci Beiyang matang, 4 keluarga besar akan merekrut sejumlah besar orang kuat untuk membantu merebut buah suci surgawi. Itu tidak benar. Beberapa waktu yang lalu, keluargaku mendengar bahwa aku baik-baik saja di Sekte Pedang Tongtian, jadi mereka mengirim pesan beberapa kali memintaku untuk meminta seorang tetua dari Feng Yue untuk kembali dan membantu merampok buah suci surgawi. Tetapi saya menghubungi beberapa puncak penatua Yue, harga yang mereka tawarkan sulit untuk saya terima. Para tetua Feng Yue ini sangat agresif sehingga mereka secara eksplisit ingin 2/3 dari buah suci surgawi ditangkap oleh keluarga Luo kali ini. Artinya, jika keluarga Luo menangkap 100 buah suci surgawi dari pohon suci Beiyang tahun ini, mereka akan memberikan lebih dari 60 kepada penatua Feng Yue. Ini terlalu banyak dan membuatku sulit menerimanya. Dan jika saya tidak meminta penatua Feng Yue untuk kembali, saya khawatir ketika penatua Xuan Huo dari Sekte Hati Terbakar mengambil tindakan, semua buah Tiansheng di pohon suci Beiyang tahun ini akan menjadi milik Sekte Hati Terbakar dan keluarga kerajaan. Keluarga, dan 4 keluarga besar kita akan mendapatkannya. Sangat sedikit. Luo Xuan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Ketika Lin Bai mendengar bahwa buah suci memiliki efek ajaib, dia sangat tertarik dan berkata sambil tersenyum, saudara muda Luo Xuan, saya punya cara. Saya akan menemani Anda ke keluarga Anda. Anda bisa memberikannya saja ke buah suci surgawi yang kamu tangkap, oke? Lin Bai berkata sambil tertawa. Ketika Luo Xuan mendengar ini, dia berkata dengan sangat gembira, jika kakak senior Dongfang bersedia pergi ke keluarga saya dan membantu keluarga saya menangkap buah suci, maka saya berjanji bahwa buah suci yang ditangkap oleh keluarga Luo akan dibagi rata. Dengan kakak senior Dongfang, Lin Bai tersenyum dan berkata, semua ini tidak penting. Yang penting adalah, apakah penatua Xuan Huo benar-benar ingin pergi ke dinasti Beiyang? Jika dia pergi, saya pasti akan pergi juga. Luo Xuan berkata, masalah ini sederhana. Saya segera meminta keluarga saya untuk menyelidiki untuk melihat apakah penatua Xuan Huo benar-benar pergi ke dinasti Beiyang. Lin Bai mengangguk dan berkata, oke. Segera, setelah Luo Xuan selesai berbicara, dia segera pergi rumah bambu Lin Bai, dia mengeluarkan jimat komunikasi dan mengirim pesan ke keluarga. Setengah jam kemudian, Luo Xuan kembali ke rumah bambu dengan penuh semangat dan berkata kepada Lin Bai, saudara Dongfang, keluarga saya telah dikonfirmasi. 3 hari yang lalu, penatua Xuan Huo telah tiba di kota kekaisaran dinasti Beiyang dan pindah ke istana kekaisaran.
Kota. Selain itu, saya juga telah berdiskusi dengan keluarga saya, dan mereka telah berjanji bahwa jika kakak senior Dongfang bersedia membantu, buah suci surgawi yang diperoleh kembali akan menjadi setengah dari jumlah kakak senior Dongfang. Lin Bai menyempitkan mata dan berkata dengan dingin. Berkata, baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke dinasti Beiyang. Ni Xiong terkekeh dan berkata, saudara Dongfang, aku akan pergi juga. Ayo pergi juga. Aku akan pergi juga. Gunung Xiandong 70 kedua pembudidaya pedang berkata satu demi satu. Lin Bai berkata, kamu tidak perlu terlalu banyak orang untuk pergi kali ini. Saya bisa pergi dengan Luo Xuan, Ni Xiong, dan Li Chou. Orang lain, yang belum menerobos ke alam Yangshen, sekarang mencoba yang terbaik untuk menerobos. Dan sudah. Mereka yang menerobos harus mulai mencari keberadaan lembah 10.000 iblis. Jika Demon Sein penghancur pegunungan tidak mati selama sehari, aku tidak akan mati. Bisa memberikan penjelasan kepada saudara-saudaraku yang jatuh di kerajaan iblis laut luas. Lin Bai berkata dengan dingin. Luo Xuan, Ni Xiong, Li Chou, ayo kita pergi ke dinasti Beiyang bersama-sama, kata Lin Bai ringan. Baik, Ni Xiong dan Luo Xuan mengepalkan tangan mereka dan berkata. Setengah hari kemudian, mereka berempat meninggalkan Sekte Pedang Tongtian bersama-sama dan menuju dinasti Beiyang. Ketika kepala sekolah Master Pedang mendengar bahwa Lin Bai telah meninggalkan Sekte Pedang Tongtian lagi, dia menjadi marah dan membelah aula Master Pedang menjadi dua karena marah. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, sekarang Lin Bai telah melangkah ke susunan teleportasi dan meninggalkan Sekte Pedang Tongtian. Beberapa hari kemudian, Lin Bai, Luo Xuan dan lainnya melintasi perbatasan dinasti Litian dan memasuki wilayah dinasti Beiyang. Dinasti Beiyang tidak jauh dari dinasti Tian, jika terbang dengan kecepatan penuh, Anda bisa mencapainya hanya dalam waktu setengah bulan. Bab 1668 Kota Luo Jia. Keluarga Luo. Dinasti Beiyang lemah dalam kekuatan nasional, dan tidak banyak orang kuat di alam Yangshen di dalamnya, jauh lebih lemah dibandingkan dinasti Su, dinasti Zhao, dan kekaisaran Qinglong. Meskipun pohon suci Beiyang ini adalah salah satu makhluk spiritual langka di langit dan bumi di Lingnan, ia tidak cukup baik untuk membuat banyak prajurit di Lingnan menjadi gila. Oleh karena itu, pertarungan untuk pohon suci Beiyang hanya menarik perhatian di dinasti Beiyang. Setelah Sekte Hati Terbakar turun tangan, dinasti dan sekte lain tidak mau menyinggung Sekte Hati Terbakar demi pohon suci Beiyang. Saudara senior Dongfang, di depan adalah tanah keluarga Luo saya, yang disebut kota keluarga Luo. Luo Xuan dan Lin Bai berdiri di atas perahu roh dan mengendarai angin dan ombak. Di kejauhan, di Cakrawala, ada pemandangan yang megah dan indah. Kota yang kuat, seperti burung purba, bercokol di bumi seperti binatang raksasa. Tembok kotanya megah dan memancarkan cahaya putih, seperti kota peri. Momentumnya cukup bagus, kata Lin Bai sambil tertawa. Ni Xiong berkata, itu wajar. Keluarga saudara muda Luo Xuan telah berkembang pesat di dinasti Beiyang selama lebih dari 5.000 tahun. Menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di dinasti Beiyang bukanlah sebuah nama yang sia-sia. Luo Xuan He berkata dengan senyum malu-malu, kakak senior Ni Xiong, Miao Zhan, kakak senior Dongfang, ayo pergi. Ayo pergi ke kota. Saya sudah memberitahu ayah saya. Mereka telah mengadakan jamuan makan untuk kita. Lin Bai mengangguk sedikit dan berjalan masuk bersama Luo Xuan. Pergi ke Luo Jiacheng. Ada puluhan juta prajurit yang tinggal di kota keluarga Luo, tetapi pada dasarnya semua prajurit ini terkait erat dengan keluarga Luo. Tempat ini adalah salah satu kota utama di dinasti Beiyang, dan ada juga banyak keluarga lainnya. Jika mereka berkembang pesat di sini, populasinya akan meningkat. Tetapi keluarga Luo juga memiliki kekuasaan yang tidak terbagi di kota keluarga Luo, yang setara dengan kaisar lokal di sini. Keluarga Luo tampak besar di kota timur kota keluarga Luo. Seluruh kota timur dihuni oleh murid-murid keluarga Luo, sementara 3 kota lainnya adalah tempat tinggal para pejuang, keluarga, dan kamar dagang lainnya. Luo Xuan membawa Lin Bai dan berjalan ke kota timur dengan penuh kegembiraan. Tuan muda, saya telah bertemu Tuan muda. Tuan muda, sepanjang jalan, banyak prajurit membungkuk dan memberi hormat dengan hormat setelah melihat Luo Xuan. Lin Bai tersenyum dan berkata, ayah kakak muda Luo Xuan adalah. Ni Xiong berbisik, ayah kakak muda Luo Xuan sekarang adalah kepala keluarga Luo, Luo Tianyu. Lin Bai mengangguk dengan kesadaran yang tiba-tiba. Kakak senior Dongfang, kami di sini, Luo Xuan berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum saat ini. Lin Bai mendongak dan melihat di pintu sebuah rumah mewah di depan seorang lelaki tua berjubah ungu sedang memimpin sekelompok prajurit, berdiri di sini dengan hormat, menunggu dengan senyuman di wajahnya. Luo Xuan berjalan cepat dan berteriak sambil tersenyum, ayah. Pria tua berjubah ungu itu tersenyum dan berkata, Xuaner, kamu kembali. Luo Xuan berkata sambil tersenyum, ya, saya telah bertemu ayah saya telah bertemu dengannya.
Sesepuh. Ayah, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini kakak senior Dong Fang Bai, ini kakak senior Ni Xiong, dan ini kakak muda Li Chou. Luo Xuan berkata sambil tersenyum. Lin Bai berjalan sambil tersenyum, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, dan berkata, Tuanku, Dong Fang Bai, saya sudah lama mendengar bahwa keluarga Luo dari dinasti Beiyang memiliki warisan yang kaya dan merupakan keluarga besar yang mendominasi daerah tersebut. Ketika saya melihatnya hari ini, ternyata itu memang reputasi yang layak. Orang tua berbaju ungu ini adalah ayah Luo Xuan, Luo Tianyu. Ketika Luo Tianyu mendengar Lin Bai berbicara, dia langsung tersenyum. Dia awalnya mengira bahwa Dong Fang Bai akan seperti pejuang anak suci lainnya, sangat sombong dan sulit untuk dilayani. Namun kini tampaknya tidak demikian. Luo Tianyu tersenyum dan berkata, hahaha, Dong Fang Shaojian Zun Miao Zan, saya khawatir dengan sedikit kekayaan keluarga Luo saya tidak bisa menarik perhatian Sekte Pedang Tongtian. Ayolah, Pedang Shao Zun, tolong masuk. Saya sudah menyiapkan jamuan makan. Luo Tianyu tertawa terbahak-bahak dan memperkenalkan Lin Bai ke dalam. Meskipun Luo Tianyu seperti ini, beberapa prajurit dari keluarga Luo tampak bangga ketika mereka mendengar Lin Bai memuji kekuatan keluarga Luo, dan pada saat yang sama menatap Lin Bai dengan sedikit jijik. Tentu saja, Lin Bai dan Ni Xiong juga melihat wajah murid keluarga Luo ini, tetapi karena hubungan antara Luo Tianyu dan Luo Xuan, mereka tidak mempedulikannya. Anak-anak dari keluarga Luo ini semuanya lahir dan besar di keluarga Luo. Memanfaatkan karir hebat keluarga Luo, mereka jarang keluar untuk berlatih dan terbiasa melakukan apapun yang mereka inginkan. Bagaimana mereka tahu bahwa ada dunia di luar dunia dan ada orang di luar dunia? Mereka mengira keluarga Luo bisa mengimbangi keluarga kerajaan di dinasti Beiyang, dan benar-benar bisa bersaing dengan Sekte Pedang Tongtian. Ini benar-benar hanya dugaan. Di kediaman keluarga Luo, Luo Tianyu mengatur agar Lin Bai dan yang lainnya duduk. Kemudian mereka menyajikan anggur dan makanan enak, dan mengatur agar remaja putri bernyanyi dan menari untuk menambah kesenangan. Adegan itu penuh dengan kesenangan. Oh, ayah, mengapa kamu bersedia mengambil anggur ini dan meminumnya? Luo Xuan berkata kepada Luo Tianyu dengan senyum main-main. Lin Bai tersenyum dan berkata, apakah ada yang salah dengan anggur ini? Luo Xuan berkata sambil tersenyum, saudara Dong Fang, ini adalah anggur bagus yang telah dikumpulkan ayah saya selama bertahun-tahun. Secara umum, bahkan jika menteri kerajaan datang, dia tidak akan berpisah dengannya. Keluarkan. Luo Tianyu memelototi Luo Xuan dengan marah dan berkata, bagaimana bisa Dong Fang Shaojian Zun dibandingkan dengan keluarga kerajaan dinasti Beiyang? Meskipun ayahku telah lama menghargai anggur ini, hari ini Dong Fang Shaojian Zun telah tiba. Jika saya tidak bisa mengeluarkannya, saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak saya keluarkan. Ayo, Tuan Pedang Muda Dong Fang, saya menawarkan Anda minuman. Pertama, hormati Tuan Pedang Muda, selamatkan putraku dari kerajaan monster laut luas. Kedua, aku menghormati Tuan Pedang Shao. Dia adalah seorang talenta muda yang telah mencapai ketenaran luar biasa di negeri Lingnan hanya dalam beberapa tahun. Masa depan yang cerah. Ketiga, saya menghormati Tuan Pedang Shao. Saya berharap Tuan Pedang Shao akan menjadi orang suci surgawi dalam beberapa hari. Jika Anda menang, tolong bantu keluarga Luo kami dengan segenap kekuatan Anda. Kata Luo Tianyu dengan sebuah senyuman. Lin Bai mengambil gelas anggur dan berkata sambil tertawa, saya akan membantu Anda dengan seluruh kekuatan saya. Oke, dengan bantuan Master Shaojian, tingkat kemenangan keluarga Luo saya akan jauh lebih tinggi kali ini. Kata Luo Tianyu sambil tertawa bahagia. Lin Bai dan Luo Tianyu saling berhadapan dan meminum segelas anggur. Pada saat ini, seorang pemuda berkata dengan suara aneh, Guru, dalam kompetisi buah suci surgawi ini, setiap keluarga hanya dapat mengirim 10 prajurit ke Gunung Beiyang. Kuota ini sangat berharga, jika beberapa orang hanya mencoba untuk mendapatkan ketenaran. Bukankah sayang jika orang seperti dia masuk dan menyia-nyiakan kuotanya? Selain itu, pembagian buah suci hari ini mengharuskan kita membaginya setengah-setengah dengannya. Bukankah itu agak terlalu banyak? Pria muda itu menundukkan kepalanya dan mengatakan sesuatu di sudut mulutnya. Sedikit ketidakpuasan. Ketika Luo Tianyu mendengar suara pemuda itu, ekspresinya tiba-tiba membeku, dan dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Dong Fang Bai, dan diam-diam berdoa agar Dong Fang Bai tidak marah. Lin Bai juga mendengar suara pemuda itu, ekspresinya seperti biasa, tapi Ni Xiong menunjukkan sedikit ketidaksenangan, dan Li Chou hanya peduli untuk memakan dagingnya sendiri. Ketika Luo Xuan mendengar ini, dia buru-buru membanting meja dan berkata, Luo Yu, jangan bicara omong kosong. Kakak senior Dong Fang adalah master pedang muda yang ditunjuk oleh master pedang dari Sekte Pedang Tongtian. Kekuatannya dianggap sebagai terkemuka di antara tanah Lingnan hari ini. Bagaimana Anda bisa mengatakan
Hanya untuk ketenaran dan reputasi. Setelah Luo Xuan memarahi prajurit bernama Luo Yu, dia mengepalkan tinjunya di depan Lin Bai dan memberi hormat, meminta maaf dan berkata, kakak senior Dongfang, tidak ada seorang pun di keluargaku yang pernah melihat apapun. Dunia ini seperti katak di dalam sumur, tolong jangan berdebat dengan mereka, kakak senior Dongfang. Bab 1669 Penatua Sekte Pedang Donglan. Mari Tian. Luo Xuan buru-buru meminta maaf kepada Lin Bai. Lin Bai terkekeh dan berkata, tidak masalah, tidak masalah. Ketika Luo Xuan mendengar kata-kata Lin Bai, dia segera menghela nafas lega dan berkata kepada Luo Yu dengan suara dingin, Luo Yu, jika kamu main-main, maka jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan saudara laki-laki dan perempuanku. Aku tidak ingin memberikan wajah paman keduaku, tapi aku akan memberimu pelajaran. Luo Xuan berkata dengan marah. Luo Yu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah seputih batu giok. Lin Bai sekilas mengenali orang ini sebagai leluhur generasi kedua yang sinis. Lin Bai bahkan kurang mau berdebat dengannya. Dia membuang-buang kata-kata dan waktunya. Luo Yu terkekeh dan berkata, Saudara Luo Xuan, bagaimana dengan Master Pedang Muda yang ditunjuk oleh Master Pedang dari Sekte Pedang Tongtian? Beberapa waktu yang lalu, seorang murid dari Sekte Pedang Tongtian datang ke rumah Luo dan diserang oleh saya. Dikalahkan. Dan dia juga murid dalam berpakaian ungu. Menurutku, murid dalam berpakaian ungu memang seperti itu, dan Tuan Pedang Muda tidak akan lebih kuat. Saya meminta Anda untuk mengundang A Feng Yue ketika tetua kembali, mungkin saya masih bisa memberi hormat 3 poin, tetapi Master Pedang Muda yang berada di alam dewa yang tingkat pertama. Ini, Saudara Luo Xuan, bukan begitu itu agak konyol. Luo Yu berkata dengan dingin. Luo Xuan berkata dengan marah, Luo Yu, diam. Luo Tianyu juga berkata dengan marah, Luo Yu, keluar. Tunggu. Lin Bai berteriak saat ini. Luo Xuan dan Luo Tianyu tercengang dan memandang Lin Bai satu demi satu. Luo Yu dan anggota keluarga Luo lainnya mungkin tidak memahami Lin Bai. Tapi sebagai seorang kultivator pedang yang mengikuti Lin Bai sepanjang jalan, Luo Xuan sangat mengenal Lin Bai. Orang ini adalah Raja Seribu Kemenangan di bidang reinkarnasi, Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian, dan dia membantai 7 orang di alam rahasia 10.000 bintang. Seorang pendekar pedang iblis yang merupakan pejuang tingkat putra suci dari sekte besar dan orang kuat di alam Yangshen. Luo Tianyu berkata dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya, Tuan Dongfang, Tuan Pedang Muda, saya tidak ketat dalam disiplin saya. Tolong jangan maafkan saya atas disiplin saya yang lemah. Luo Xuan berkata, kakak senior Dongfang. Lin Bai tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menyela Luo Xuan dan Luo Tianyu bertanya sambil tersenyum, adik laki-laki ini sepertinya ingin banyak bicara, jadi biarkan dia menyelesaikannya. Mata Luo Xuan melonjak liar dan dia menatap Luo Yu. Luo Tianyu berkata dengan dingin, Luo Yu, tolong berhenti bicara. Luo Yu berdiri dari tempat duduknya dan berkata dengan ekspresi bangga, Guru, karena Tuan Dongfang Bai Shaojian meminta saya untuk mengatakannya, mengapa saya tidak mengatakannya? Selain itu, saya melakukan ini demi kebaikan keluarga. Beberapa waktu yang lalu, seorang murid dalam berpakaian ungu dari Sekte Pedang Tongtian dikalahkan oleh saya. Tuan Pedang Muda Dongfang, bagaimana batin berpakaian ungu jumlah murid di Sekte Pedang Tongtianmu? Luo Yu bertanya. Lin Bai menjawab sambil tersenyum, para pejuang yang bisa menjadi murid sekte dalam dengan pakaian ungu dianggap naga dan burung phoenix di antara manusia. Haha. Luo Yu mendengar ini dan mencibir dan berkata, saya pikir begitu, murid batin dalam pakaian ungu ini adalah naga atau burung phoenix di antara manusia. Para murid ada di tangan saya, dan mereka dikalahkan oleh saya sebelum mereka melewati 3 pedang. Saya pikir para pembudidaya pedang di Tongtian Sekte Pedang memang seperti ini. Nixiong dan Lin Bai sama-sama memandang Luo Yu dengan senyum di wajah mereka. Luo Xuan dan Luo Tianyu, dengan wajah berkeringat dingin, menatap Luo Yu, ingin memotong lidahnya. Luo Yu kemudian berkata, dalam kompetisi untuk buah suci surgawi ini, 4 keluarga besar hanya memiliki 10 tempat. 9 tempat lainnya adalah mereka yang memiliki kekuatan di atas alam Yangshen tingkat keempat. Mereka semua dipilih oleh keluarga Luo kami. Iya, adapun Dongfang Shaojian, yang berada di alam dewa yang tingkat pertama, dia sangat beruntung menjadi orang yang bersaing memperebutkan buah suci surgawi kali ini. Saya tidak tahu bahwa Dongfang Shaojian begitu berkulit tebal dan ingin berbagi setengahnya. Buah suci surgawi. Bahkan jika aku setuju, maka aku harus bertanya kepada para pejuang yang berpartisipasi dalam kompetisi ini untuk mendapatkan buah suci surgawi apakah mereka setuju atau tidak. Bagaimana menurutmu? Luo Yu memandang ke 9 orang lainnya yang duduk di kursi. Lin Bai dan Nixiong juga berbalik dan melihat mereka. Ke-9 orang ini memiliki ekspresi berbeda dan aura kuat di tubuh mereka. Kekuatan kultivasi di atas alam dewa yang tingkat keempat memancar tanpa sadar.
Nisiong berkata, setiap kali buah suci surgawi matang, 4 keluarga besar akan merekrut sejumlah besar ahli alam Yangshen. 9 orang ini harus menjadi ahli yang direkrut. Lin Bai sedikit mengangguk dan bertanya sambil tersenyum. Berkata, lalu kalian 9 orang, setuju. Ketika 9 orang ini mendengar pertanyaan Lin Bai, mereka langsung gemetar, dan mata mereka tidak bisa tidak terlihat ketakutan. Mereka semua adalah kultivator biasa yang bepergian di dinasti Beiyang. Meskipun para kultivator itu tidak buruk, tapi sulit untuk melawan orang kuat dari Sekte Pedang Tongtian. Mendengar pertanyaan Lin Bai, mereka terdiam cukup lama, lalu berkata sambil tersenyum, tentu saja saya setuju, dengan guru Dongfang Shaojian menemani kita, tingkat kemenangan perjalanan ini akan lebih tinggi. Shaojian, jangan dengarkan. Apa yang dikatakan Luo Yu, kami menghormati kekuatan Tuan Dongfang Shaojian. 9 orang itu berdiri dengan tergesa-gesa dan berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai terkekeh dan berkata, apakah kamu mendengar itu? Mereka sangat setuju. Luo Yu memandang 9 orang itu dengan heran dan berkata dengan tidak percaya, senior, murid dari Sekte Pedang Tongtian hanyalah sekelompok orang yang hanya mencoba untuk mendapatkan ketenaran. Untuk apa kamu takut padanya? Ketika 9 orang ini mendengar kata-kata Luo Yu, mereka sangat ketakutan hingga mata mereka hampir terbang. Mereka mengertakkan gigi di dalam hati dan ingin mencabut Luo Yu. Lidah. Luo Yu berkata dengan marah, menurutku, daripada membiarkan Tuan Dongfang Shaojian pergi, lebih baik biarkan tuanku pergi. Tuanku juga seorang prajurit tingkat 4 di alam Yangshen dan sangat kuat. Adapun Tuan Dongfang Shaojian, lebih baik biarkan tuanku pergi. Tinggallah di Luo Jiacheng sebagai tamu, keluarga Luoku secara alami akan menghiburmu dengan makanan dan minuman lesat. Luo Yu berkata dengan dingin sambil menatap Lin Bai. Setelah berbicara begitu lama, akhirnya aku langsung ke pokok permasalahan. Lin Bai terkekeh dan berkata, aku tidak tahu siapa tuanmu, tapi dalam situasi ini. Luo Yu terkekeh dan berjalan ke tempat di mana dia menutup mulutnya. Mata dan beristirahat. Di samping lelaki tua itu, setelah membungkuk hormat, dia berkata kepada Dongfang Bai, ini adalah tuanku, tetua dari Sekte Pedang Donglan, Maritian. Orang tua itu duduk bersila dan tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, matanya tenang, dan ada sedikit angin berkabut di sekujur tubuhnya, menambah sentuhan aura orang luar pada orang tersebut. Ternyata dia adalah tetua dari Sekte Pedang Donglan, kata Lin Bai sambil tersenyum. Penatua bernama Maritian perlahan membuka matanya pada saat ini, tersenyum sedikit pada Lin Bai, dan berkata, saya telah bertemu Dongfang Bai Shaojian Sun. Lin Bai terkekeh, Penatua Maritian, saya mendengar bahwa Luo Yu mengalahkan ungu murid berpakaian dari Sekte Pedang Tongtian belum lama ini. Maritian terkekeh dan berkata, itu benar. Lin Bai tersenyum sedikit menghina. Hahaha. Nisiong tertawa liar, berdiri dari tempat duduknya, memandang Luo Yu dan berkata, Luo Yu, aku juga murid ungu dari Sekte Pedang Tongtian. Aku ingin tahu apakah kamu bisa berdebat denganku. Bukankah kamu mengatakan bahwa murid-murid kami dari Sekte Pedang Tongtian hanyalah sekelompok orang yang hanya mencoba untuk mendapatkan ketenaran? Kalau begitu, apakah kamu berani turun dan bertanding? Tanya Nisiong. Bab 1670 orang yang mencari ketenaran dan reputasi. Begitu Luo Yu mendengar tantangan Nisiong, dia setuju tanpa memikirkannya. Ada juga sedikit ejekan dingin di sudut mulutnya, mengapa kamu tidak berani? Kebetulan kamu dan aku adalah keduanya di alam yang Sen tingkat pertama. Aku hanya perlu mengalahkanmu. Hanya beberapa pedang. Ketika Maritian mendengar kata-kata Luo Yu, ekspresinya segera berubah. Dia awalnya ingin menghentikan Luo Yu untuk menyetujuinya, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Luo Yu memimpin dan setuju. Luo Yu, tidak, kata Maritian buru-buru. Luo Yu berkata dengan nada menghina, Tuan, apa yang kamu takutkan? Murid berpakaian ungu dari Sekte Pedang Tongtian yang saya kalahkan beberapa hari yang lalu masih merupakan prajurit tingkat 2 dari alam Dewa Yang. Dia lebih kuat dari dia. Saya telah mengalahkannya. Dia hanyalah Yang Sen. Bagaimana saya bisa kalah darinya di alam ilahi tingkat pertama? Nisiong menatap Luo Yu dengan mata terbelalak dan berseru, apa? Murid berpakaian ungu dari Sekte Pedang Tongtian yang Anda kalahkan sebenarnya adalah murid alam Yang Shen tingkat kedua. Dengan penampilanmu, bisakah kamu mengalahkan murid berpakaian ungu di alam Yang Shen tingkat kedua? Nisiong berkata tak percaya. Lin Bai juga mengerutkan kening. Luo Xuan berkata dengan dingin pada saat ini, Luo Yu, kamu tidak boleh kasar. Minta maaf kepada kakak senior Nisiong secepatnya. Aku bisa membuat kakak senior Nisiong menyerah dalam persaingan denganmu. Kamu, bukan lawan kakak senior Nisiong. Jangan memintanya. Makanlah dengan keras. Selain itu, semua murid berpakaian ungu dari Sekte Pedang Tongtian sangat baik di kalangan pria.
Bahkan murid berpakaian ungu yang berada di level yang sama denganmu akan dengan mudah mengalahkanmu. Belum lagi dia masih satu tingkat di atasmu. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukan itu? Kalahkan dia. Luo Xuan berkata dengan dingin. Luo Yu terkekeh dan berkata, jadi, saudara Luo Xuan, murid-murid dari Sekte Pedang Tongtian ini hanyalah sekelompok orang yang hanya mencoba untuk mendapatkan ketenaran. Sulit untuk masuk ke aula yang elegan. Saya menyarankan Anda untuk pergi ke Sekte Pedang Donglan sejak awal. Jika Anda tidak mendengarkan, Anda harus pergi ke Sekte Pedang Tongtian. Sekarang Anda tahu perbedaan antara Sekte Pedang Donglan dan Sekte Pedang Tongtian. Sekte Pedang Donglan adalah burung phoenix terbang di langit selama 9 hari, dan Sekte Pedang Tongtian seperti semut yang merayap di tanah. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Kata Luo Yu dengan arogan. Sombong. Lin Bai sangat marah dan tiba-tiba menamparkan telapak tangannya di atas meja. Kekuatan spiritual yang kuat mengguncang seluruh rumah 3 kali. Semua prajurit di lapangan sangat ketakutan dengan kekuatan Lin Bai hingga mereka menjadi pucat. Wajah Luo Tianyu dan Luo Xuan bahkan lebih pucat, dan mereka memandang Lin Bai dengan ngeri. Bahkan mata Maritian melebar dengan cepat, ekspresinya berubah, dan dia menatap Lin Bai dengan ngeri. Sekte Pedang Tongtian memiliki arti yang luar biasa bagi Lin Bai. Di luar kota Haiji, jika Gui Jing tidak diperintahkan untuk tiba tepat waktu, Lin Bai mungkin sudah mati di tangan Sui Zong hari itu. Di alam rahasia 10.000 bintang, Lin Bai telah membunuh begitu banyak master. Jika bukan karena perlawanan kuat dari 7 tetua Sekte Pedang Tongtian, Lin Bai mungkin tidak akan bisa keluar dari kota bintang dengan mudah. Di luar kota langit berbintang, Lin Bai dikepung oleh para pejuang dari Sekte Segel Suci, Sekte Hati Terbakar, Sekte Luotian, Sekte Tiandao dan penjaga tingkat tertinggi lainnya. Juga Penatua Suian dan Gui Jing Zanglai yang memimpin Penatua Feng Yue dari 72 puncak dia datang dari dinasti Litian ribuan mil jauhnya untuk menyelamatkan Lin Bai. Setelah kembali ke Sekte Pedang Tongtian, Kepala Sekolah Master Pedang prihatin dengan cedera Lin Bai. Dia sangat marah sehingga dia membuka aula Master Pedang dengan pedangnya dan membeli pil penopang hidup selama 3 bulan untuk Lin Bai, mengizinkan Dong Fang Bai untuk bertahan hidup sampai kematian Lin Bai. Saya bergegas ke Sekte Pedang Tongtian. Saat itu, sebelum kematiannya, Dong Fang Bai berkata, jika suatu saat Sekte Pedang Tongtian membutuhkanku, tidak peduli gunung dan sungainya, selama aku masih punya satu nafas tersisa, aku akan segera kembali dengan seluruh kekuatanku untuk menyelamatkan Tongtian. Sekte Pedang dari Api dan Air. Semua ini, Sekte Pedang Tongtian dan Lin Bai terkait erat, dan mereka tidak dapat dipisahkan sekarang. Luo Xuan buru-buru berkata, Saudara Dong Fang, tenanglah. Lin Bai menatap Luo Yu dengan mata tidak ramah, dan kemarahan di tubuhnya perlahan-lahan menjadi tenang. Mereka yang mencari ketenaran dan reputasi. Huff. Sekte Pedang Donglan adalah burung phoenix di langit, dan aku, Sekte Pedang Tongtian, adalah semut di tanah. Huff. Oke, bagus sekali. Saya benar-benar tidak tahu apa arti kata-kata ini. Siapa yang mengajari dia mengucapkannya? Lin Bai memandang Maritian dengan dingin. Ni Xiong, karena beberapa orang mempertanyakan kekuatan Sekte Pedang Tongtian kami, maka kamu harus membiarkan mereka melihat kemampuan para murid dalam warna ungu, kata Lin Bai dingin. Ni Xiong juga menahan amarah di dalam hatinya, dan berkata dengan dingin, jangan khawatir, kakak senior Dong Fang, menghina sekte kita di depan kita, nafas ini sangat sulit untuk ditelan. Ni Xiong melompat keluar dan mendarat di lapangan, ayo, Luo Yu, biarkan saya melihat kemampuanmu. Li Chou berhenti makan daging saat ini, menatap Luo Yu, dan bergumam, kamu tidak bisa mempermalukan sekte. Luo Yu mencibir. Dia melirik Li Chou dan mencibir, menurutku sekte yang bahkan bisa bergabung dengan orang bodoh gila seperti itu tidak akan jauh lebih kuat. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu. Tapi kami harus menyetujui premis tersebut. Jika kamu kalah dariku, Sekte Pedang Tongtianmu akan benar-benar dipermalukan. Jika waktunya tiba, jangan salahkan aku, keluarga Luo, karena tidak memberimu muka. Luo Yu mengeluarkan sebuah dia berjalan menuju sisi berlawanan dari Ni Xiong dengan pedang giok putih. Pada saat ini, Luo Tianyu buru-buru menoleh ke Lin Bai, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Pedang Muda Oriental, anak-anak keluarga saya tidak tahu seberapa tinggi dunia ini. Tolong jangan tersinggung, Tuan Pedang Muda Timur, keluarga Luoku. Lin Bai memasang ekspresi dingin di wajahnya, mengangkat tangannya dan menyela, tidak apa-apa, Tuan Luo. Saya, murid dari Sekte Pedang Tongtian, tidak pandai belajar. Saya akhirnya bertemu dengan seorang pendekar pedang. Saya benar-benar perlu belajar satu sama lain. Jika tidak, semua orang di dunia akan berpikir bahwa pembudidaya pedang dari Sekte Pedang Tongtian saya benar-benar seorang pendekar pedang sejati. Seseorang yang mencari ketenaran dan reputasi.
Luo Tianyu mendengar kata-kata Lin Bai begitu tegas, dan menatap Luo Xuan lagi, berkata, Xuaner. Luo Xuan memelototi Luo Yu dengan ekspresi jijik saat ini, dan berbisik kepada Luo Tianyu, ayah, kakak senior Dongfang sudah sedikit marah, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Biarkan Luo Yu sedikit menderita, tetapi berdasarkan hubunganku dengan kakak senior Ni Xiong, aku yakin kakak senior Ni Xiong tidak akan membunuh Luo Yu, ayah jangan khawatir. Di lapangan, Luo Yu dan Ni Xiong berdiri diam. Biarkan kamu menyerang lebih dulu, jika tidak, aku akan menyerang lebih dulu dan mengalahkanmu. Jika kamu keluar dan berbicara omong kosong, mengatakan bahwa aku menyerangmu secara diam-diam dan tidak akan menang dengan kekuatan, bukankah itu akan memberikan alasan lain bagi sekte pedang Tongtianmu? Luo Yu berkata dengan dingin. Berkata sambil tersenyum. Wajah Ni Xiong penuh amarah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, oke, jika itu masalahnya, maka aku akan menerimanya. Ekspresi Ni Xiong bergerak, dan kekuatan pedang yang mengerikan mengembun, dan niat pedang mendiang. Konsepsi artistik memenuhi lapangan. Pedang Ni Xiong dipadatkan dengan semua kekuatan alam Yang Shen tingkat pertama. Pedang itu menghantam wajah Luo Yu seperti menghancurkan gunung dan sungai. Gemuruh. Ada getaran keras di seluruh kota keluarga Luo. Langit dan bumi pucat, matahari dan bulan tidak bersinar. Sebuah pedang keluar dari tangan Ni Xiong, menembus kehampaan, dan langsung menuju ke wajah Luo Yu. Ketika Luo Yu melihat pedang keluar dari tangan Ni Xiong, ekspresinya berubah dengan cepat, wajahnya menjadi pucat, dan dia melangkah mundur dengan ekspresi terkejut di wajahnya. His! Para prajurit di perjamuan sekarang, apakah mereka prajurit dari keluarga Luo atau 9 orang lainnya yang direkrut, semuanya memandang pedang Ni Xiong dengan ngeri. Kekuatan pedang ini hampir secara langsung dapat mengalahkan seorang pejuang di alam Yang Shen tingkat kedua. Luo Yu buru-buru menggerakkan pedangnya untuk melawan, tetapi keterampilan pedangnya sangat lemah sehingga dia tidak bisa menghentikan serangan pedang Ni Xiong sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat serangan pedang Ni Xiong menghancurkan semua serangannya dan membunuhnya. Di atas dari tubuhnya, Tuan, selamatkan saya. Luo Yu memandang Maritian dengan ngeri dan berkata. Luo Xuan juga buru-buru berdiri dan berkata, kakak senior Ni Xiong, tolong tunjukkan belas kasihan. Wajah Ni Xiong kejam. Seolah-olah kata-kata Luo Xuan tidak didengarkan, dia membunuhnya dengan ganas dengan pedang. Lin Bai duduk di kursi, mendengus dingin, menjentikkan jarinya, dan cahaya pedang keluar dari sela-sela kedua jarinya. Setelah mengenai energi pedang Ni Xiong, itu langsung menghancurkan energi pedang.